Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Januarius Rai. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kelompok 2 PGSD 4. Dan saya pada saat sekarang ini bertugas di SD 026 Lungikis sebagai guru kelas 5. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, tentunya tidak luput dari permasalahan yang saya temukan. Salah satu contohnya dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan identifikasi masalah yang saya lakukan, di situ saya melihat bahwa memang pada umumnya dalam pelajaran matematika itu minat siswa untuk mengikutinya itu sangat rendah sekali. Kemudian itu bisa terlihat dalam kegiatan di mana mereka
tidak memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran matematika dan berakhir pada nilai yang memang hampir sebagian besar siswa itu nilainya semua di bawah KKM. Maka dari identifikasi masalah tersebut, saya mencoba untuk mencari solusi. Yang pertama pasti berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran tersebut, khususnya pada pelajaran matematika itu menarik atau membuat siswa itu menyenangkan. Kemudian juga dengan pemilihan media pembelajaran yang mungkin kalau sebelumnya atau kegiatan-kegiatan pelajaran sebelumnya itu memang saya terus menjelaskan, kemudian juga tidak membuat suasana pelajaran tersebut ya menyenangkan, kemudian membuat siswa itu semakin antusias untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dan ketika saya mengikuti kegiatan PPG ini, saya terbantu sekali. Kemudian saya ditawarkan atau memilih model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita. Maka berdasarkan identifikasi masalah tersebut, saya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana saya melihat bahwa kegiatan PBL ini terus terang memacu atau membuat saya harus berpikir lebih kreatif lagi. Karena PBL ini merupakan pembelajaran yang kita memberikan permasalahan kepada siswa, kemudian bagaimana permasalahan tersebut dapat terpecahkan. Maka dalam kegiatan tersebut saya mempersiapkan tentunya yang pertama adalah media dan juga mungkin alat-alat yang lain yang mendukung dalam kegiatan pelajaran tersebut. Dan tentunya pada kegiatan ini berdasarkan materi pembelajarannya, yaitu bagaimana mengkonversikan satuan panjang, maka model pembelajaran PBL di sini saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang menarik dan juga mungkin alat atau bahan yang kita gunakan sebagai contoh itu lebih konkret, maksudnya lebih nyata. Baik, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PowerPoint, kemudian alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, karena materinya adalah konversi satuan panjang, maka saya mengambil contoh-contoh konkretnya atau benda-benda konkretnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah bahan-bahannya adalah meteran, kemudian juga penggaris. Mungkin untuk lebih jelasnya, bagaimana proses atau kegiatan pembelajaran tersebut terjadi di dalam kelas dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning ini, bisa kita saksikan pada video berikut ini. Bapak minta dapat maju, kita semua dalam rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Silakan Bapak minta nanti microphone ya.
kalian dapat mengubah satu panjang menggunakan link. Arti 5.000 meter sama dengan 5 meter. Gimana? Ada satu lagu lagi. 1, 2, 3. Silakan berdiskusi siapa yang menjadi ketua kelompoknya dulu. Oke. Nama kelompoknya ditulis, terus hari ini ya tanggal ya terus di sini nama kelompoknya ya. Ada yang punya lebih di sini. Tadi yang Pak Guru katakan itu kalau kita dari kilometer menuju ke milimeter, kan ada fungsi sudah tuh. Nanti mau mengisi di sini juga boleh atau mau mengisi di sini nggak apa. Tapi bagusnya isi di sini. Kalian sudah mengerjakan ya dan menyelesaikan soal yang kamu berikan. Nah selanjutnya adalah kita masuk dalam kegiatan presentasi ya. Satu kelompok menyelesaikan 2 soal kan di dalam LKPD itu ada 6 soal. Silakan maju dulu mulai dari kelompok kilometer. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kilometer akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, 7 kilometer titik sama dengan meter. Bagaimana, benar? Oke, beri tepuk tangan dulu kelompok kilometer. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok meter akan 12 hektometer sama dengan titik-titik meter. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok milimeter akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 6. Baik, Pak Guru minta, Pak Guru harapkan kalian bisa mengkonversikan ya menggunakan dalam satuan panjang. Nah, jadi kita punya 2 cara ini. Yang pertama yaitu menggunakan dalam satuan panjang atau kita menggunakan tangga satuan panjang. Silakan kalian menggunakan apakah ini yang lebih mudah atau menggunakan tangga satuan yang lebih mudah ya. Nah, ada soal yang nanti Bapak minta untuk dikerjakan secara individu di dalam kelompok tersebut ya, dikerjakan secara individu masing-masing. Pak Guru harap jadi kalian bisa memahami materi yang Pak Guru sudah sampaikan tadi ya. Nah, ada 2 tugas yang Bapak berikan, baik tugas secara kelompok maupun individu. Dan nanti Pak Guru harapkan kalian bisa mengkonversikan satuan waktu ke satuan panjang itu karena nanti berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari sebelumnya, yaitu satuan waktu maupun jarak. Dan nanti ya Pak Guru harap semuanya bisa menyelesaikan segala permasalahan baik itu yang berkaitan dengan soal yang ada di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik.
akan membahas tentang apa namanya, kan satu waktu sudah, jarak sudah, kemudian panjang ini sudah. Berarti berikutnya tentang apa? Mencari kecepatan. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, perlu kita maju. Sampah yang ada di dalam kolong meja dan khususnya tolong diambil, buang ke tempat sampah ya sebelum kita pulang ya. Yona. Dalam video tersebut bisa disaksikan bahwa kegiatan pembelajarannya itu cukup menyenangkan, di mana antusias siswa itu sangat tinggi sekali. Ya, saya juga tidak lupa dalam kegiatan tersebut. Ya, pertama mungkin juga dengan menyanyi, lalu juga bertepuk tangan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai atau memberikan apresiasi terhadap peserta didik atau siswa ketika mereka mampu untuk memberikan tanggapan atau juga menjawab pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Dengan kegiatan pembelajaran ini juga memberikan dampak yang berarti, terutama pada siswa, di mana nilai yang mereka peroleh itu hampir semua rata-rata di atas KKM. Dan saya berharap semoga dalam kegiatan ini bukan hanya sampai di sini, tetapi kegiatan ini terus akan saya praktekkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diharapkan oleh saya sendiri, semuanya terwujud. Berikut merupakan testimoni dari kepala sekolah, teman guru atau teman sejawat, kemudian juga orang tua, dan juga siswa. Mari kita saksikan. Saya nama Soehartono, SPDSD, Kepala Sekolah SDN 026 Longikis, yang saat ini kepala sekolah dari seorang guru yang bernama Januarius Rai SPD yang sedang menjalani PPL untuk PPG. Silakan lanjutkan, Pak. Baik, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Terkait dengan PPL yang dilaksanakan, Pak, baik mungkin Bapak melihat melalui video YouTube ataupun melihat secara langsung tentang kegiatan yang saya laksanakan, Pak, baik itu di PPL 1 maupun PPL 2, mohon tanggapannya, Pak, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Memang ada sedikit, Pak, yang ingin kita koreksi, Pak, ya, dari video pembelajaran itu. Pada dasarnya video pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Januarius itu sudah masuk kategori baik, Pak. Namun sebaik-baik apapun di dalam, karena manusia ini tidak ada yang manusia yang sempurna, Pak. Tentu sebaik apapun pasti masih ada celah kesalahan yang mungkin ini kedepannya bisa diperbaiki lagi. Saya, Pak, kedepannya apapun yang dihadapi dengan kondisi lingkungan yang terbaru pun jangan sampai kecanggungan ini ada, Pak. Yakinkan bahwa kita bisa melakukan seperti guru-guru, karena pada dasarnya ini PPG ini untuk mendidik guru menjadi guru yang profesional, Pak. Harapan saya, Pak, apa yang diterapkan di dalam pelaksanaan PPL itu jangan hanya berhenti
sebatas memenuhi tugas-tugas PPL saja, Pak. Dan ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran sehari-hari, Pak. Dan saya yakin jika ini Bapak memang terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, apa yang ingin dicapai sesuai dengan visi sekolah itu Juwita, jujur, unggul, integritas, dan itu harapan itu akan terpenuhi, Pak. Ini Pak harapan saya, dan juga harapan saya pribadi untuk pemerintah, teman-teman Bapak ini yang banyak yang masih belum mendapat jatah PPG, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan jatah PPG sehingga semuanya menjadi guru profesional yang profesional, Pak. Karena untuk mendidik anak, membangkitkan minat anak ini jika ditangani oleh seorang profesional, maka akan menghasilkan lulusan atau kenaikan kelas yang terbaik bagi anak itu, Pak. Itu mungkin harapan terakhir dari saya, Pak. Saya juga mungkin seakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hamriah dari SDN 026 Longikis, tepatnya di Desa Bukit Seloka. Terkait salah satu kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh teman sejawat saya, yaitu kegiatan PPG, merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan, tentunya bagi para pendidik itu sendiri, sehingga nanti hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selama ini, mungkin kebanyakan guru masih menggunakan metode pembelajaran yang lama. Yang paling gampang yaitu metode ceramah. Jadi pada metode ceramah ini siswa hanya mendapatkan informasi dari guru saja. Tetapi dari beberapa video pembelajaran kegiatan PPG yang saya simak, ada salah satu metode pembelajaran yang baru mungkin dapat digunakan di setiap pembelajaran saat ini yang dapat nantinya meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu metode PBL, Problem Based Learning, yaitu metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas pada saat itu. Jadi dalam metode ini siswa dilibatkan aktif secara langsung untuk menemukan dan menyelesaikan masalah pada materi pembelajaran saat itu. Dengan harapan ketika siswa terlibat secara langsung, hasil pembelajaran itu dapat lebih melekat di ingatan siswa dan secara tidak langsung pastinya hasil belajar siswa juga akan meningkat. Nah, dalam kegiatan PPG ini banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh bagi para pendidik, sehingga nantinya ilmu yang mereka dapat mereka pergunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Terutamanya saya secara pribadi belum mengikuti kegiatan ini. Saya berharap nantinya kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga saya dan teman lain dapat kesempatan mengikuti kegiatan ini nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili wali murid dari kelas 5, di mana saya menanggapi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bapak Rius. Setelah saya mengamati proses pembelajaran yang telah dilaksanakan Pak Rius, alhamdulillah Pak Rius sudah baik. Di mana dalam proses pembelajaran, Pak Rius telah mengikuti tahapan-tahapan proses pembelajaran, baik itu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, Bapak Rius telah mengikutinya dengan baik. Pertama, mengkaitkan pembelajaran yang lalu dengan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada hari itu. Kedua, di sini Bapak Rius telah menggunakan media pembelajaran yaitu proyektor, di mana dengan menggunakan proyektor ini siswa menjadi aktif. Siswa menjadi fokus untuk melihat
slide-slide yang telah ditampilkan dalam PowerPoint yang telah dirancang seorang guru. Nah, dengan adanya pengelompokan kecil di sini, seorang guru juga meletakkan siswa-siswa yang lebih untuk membantu teman-temannya yang kurang memahami materi tentang menentukan ide pokok. Nah, di sini gunanya guru adalah bagaimana caranya membimbing seorang siswa dalam kelompok tersebut. Nah, di sini sudah bagus. Nah, terus adanya interaksi antara siswa dengan siswa lain untuk menanggapi hasil proses pembelajaran atau hasil yang udah ditentukan oleh kelompoknya. Nah, di dalam proses pembelajaran saya juga melihat adanya interaksi antara peserta didik dengan guru yang bagus, saling berkaitan. Nah, dari proses pembelajaran ini alhamdulillah saya bisa katakan sudah baik, sudah mengikuti proses-prosesnya. Nah, tanggapan saya yang kedua yaitu tentang program PPG, di mana program PPG ini sangat baik dikarenakan apa? Seorang guru dapat mendapat ilmu, wawasan yang baru ketika kita bisa bertemu dengan asesor, teman sejawat. Nah, di sini dimana kita mendapatkan ilmu yang baru, baik itu tentang media pembelajaran, metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan program PPG ini seluruh guru di Indonesia dapat mengikuti program PPG ini. Saya Tanti, saya Philip. Kami dari siswa kelas 5 SD 026 Bagis. Kami akan memberikan pendapat kegiatan pembelajaran kami yang kami ikuti bersama Bapak Januari Srey sebagai wali kelas kami. Menurut saya kegiatan pembelajarannya seru dan menyenangkan. Kami bisa semangat untuk belajar. Kami bisa bernyanyi, bertepuk tangan, diberi hadiah, dan bisa menonton video pembelajaran dari PowerPoint. Harapan kami bisa melakukan pembelajaran ini setiap hari di kelas, dan juga kami bisa lebih memahami materi yang Bapak Guru berikan, dan nilai kami sehari-hari semakin baik, dan kami juga bisa membanggakan sekolah dan kedua orang tua kami.